penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu instansi pemerintah daerah telah berkomitmen melaksanakan zona integritas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM sehingga dapat menjamin masyarakat terhindar dari segala bentuk praktek KKN, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, gratifikasi, serta sebagai tolak ukur kemajuan dan perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu seiring kemajuan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun pembangunan zona integritas WBK WBBM tersebut meliputi 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan. Langkah yang telah dicapai oleh DPMPTSP dalam manajemen perubahan terdiri dari 1. Pembentukan tim kerja zona integritas melalui mekanisme yang jelas dan dituangkan dalam surat keputusan pembentukan tim kerja zona integritas. 2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas yang memuat target-target prioritas yang relevan. Kami, seluruh jajaran berkomitmen untuk melaksanakan rencana kerja zona integritas dengan maksimal demi terwujudnya wilayah kerja bebas korupsi dan birokrasi bersih yang melayani dengan sepenuh hati. Pimpinan berperan sebagai role model. Pimpinan sebagai role model adalah ketika menjadi contoh teladan, menginspirasi dan memotivasi dengan nilai-nilai yang positif sehingga pola pikir dan budaya kerja aparatur menjadi lebih baik sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam pembangunan zona integritas. Keempat, ditetapkannya agen perubahan. Agen perubahan menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan zona integritas. Ia berperan mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam mencapai target kinerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan informasi sebagai sarana sosialisasi WBK dan WBBM. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi, kontribusi positif, membangun budaya kerja, dan mengubah pola pikir aparatur DPMPTSP ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Penataan tata laksana. Indikator pelaksanaan tata laksana yang telah dilakukan DPMPTSP terdiri dari 1. SOP kegiatan utama yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi, penerapan dan evaluasi secara berkala guna meminimalisir kesalahan serta hambatan-hambatan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik yang prima. Kedua, penerapan e-office dengan memanfaatkan teknologi secara online melalui pengisian indeks kepuasan masyarakat atau IKM, form pengisian pengaduan, pemberian layanan kepada publik melalui aplikasi online single submission atau OSS, dan aplikasi Si Cantik Load yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengevaluasi, dan sebagai alat ukur kualitas kinerja unit pelayanan DPMPTSP yang berbasis sistem pelayanan dan informasi secara elektronik. Ketiga, keterbukaan informasi publik. Informasi publik seperti banner, pamflet, media sosial, dan pojok baca dapat diakses oleh masyarakat secara online maupun offline sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan informasi dan kegiatan terbaru dari kami.
sumber daya manusia. Adapun yang telah dilaksanakan dalam penataan manajemen SDM antara lain: 1. Pengukuran kinerja individu secara berkala bagi seluruh ASN dan pegawai honorer guna memonitoring kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pencapaian kinerja secara optimal. Kedua, pengusulan pegawai untuk berpartisipasi dan mengikuti pelatihan dan pendidikan PTSP guna meningkatkan pengetahuan dan value aparatur dalam bekerja. Ketiga, pemberian penghargaan kepada salah satu petugas pelayanan publik terbaik di lingkungan DPM-PTSP secara periodik agar selalu menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan profesional dalam melayani. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur. Penguatan akuntabilitas. Pengelolaan akuntabilitas kinerja DPM-PTSP dilakukan melalui penyusunan rencana kerja, penetapan indikator kinerja utama atau IKU, dan penyusunan laporan kinerja. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Rokan Hulu Bapak Gorneng Esos MSI secara langsung terlibat dalam penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan DPM-PTSP bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas KKN melalui public campaign, pemasangan banner, serta poster anti korupsi dan zona bebas gratifikasi di setiap sudut loket pelayanan perizinan, penyediaan sarana dan ruang konsultasi pengaduan, pelaporan LHKPN dan LHKASN, monitoring evaluasi SPIP, serta menerapkan whistleblowing system atau WBS. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan DPM-PTSP dengan penyusunan dan penetapan standar pelayanan atau SP atas semua perizinan yang ada. Publikasi maklumat pelayanan menerapkan pelayanan budaya prima dengan senyum, sapa, dan santun, serta menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan sebagaimana yang dicita-citakan pada konsep awal dan komitmen pembangunan zona integritas. Saya Gorneng Esos MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Ayo dukung kami mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani.